Halo semuanya dan selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah catatan sejarah yang, jujur saja, sangat epik. Tapi kita nggak akan melihatnya sekedar sebagai cerita masa lalu ya. Kita bakal membedahnya murni sebagai sebuah operasi taktis tingkat tinggi. Bayangkan sebuah misi pergerakan rahasia, taruhannya nyawa, di mana target utamanya sedang dikepung rapat oleh pasukan pembunuh elit. Nah, ini adalah Operasi Tsur. Sebuah mahakarya taktis yang harus dieksekusi tanpa celah sama sekali dalam waktu kurang dari 3 jam. Oke, mari kita langsung masuk ke inti permasalahannya. Pertanyaan terbesarnya adalah, gimana coba caranya kalian bisa lolos dari kepungan para pembunuh bayaran terbaik dalam waktu kurang dari 3 jam? Malam itu di Mekah, para pemimpin Quraisy lagi berkumpul di Darun Nadwa. Otak-otak paling cerdas mereka lagi nyusun rencana mutlak buat menghabisi target. Waktu terus berjalan, dan sang target ini harus menghilang tanpa jejak sedikit pun sebelum matahari terbit. Ini benar-benar skenario berpacu dengan waktu yang kalau dipikir-pikir, di atas kertas sepertinya mustahil banget buat dimenangkan. Coba kita bandingkan dua strategi yang benar-benar bertolak belakang di sini. Di satu pihak, kita punya strategi Quraisy yang fokus pada pembunuhan kolektif. Tiap kabilah mengirimkan pemuda terbaiknya buat nyerang bareng-bareng. Mereka ini 100% ngandelin kekuatan fisik atau brute force, jadi kalau targetnya terbunuh, nggak ada satu kabilah pun yang bisa disalahkan secara individu. Sangat logis dan nyaris sempurna. Tapi strategi balasan dari Rasulullah sama sekali nggak pakai pasukan besar. Justru sebaliknya, ini adalah pergerakan senyap yang cuma ngandelin 5 pemuda. Ini benturan murni antara kekuatan masif melawan kecerdasan taktis. Dan tahu nggak, kejutan taktis pertamanya langsung terjadi di penentuan rute pelarian. Logikanya nih, kalau orang mau pergi dari Mekah ke Madinah, arah yang paling normal dan masuk akal pasti lurus ke utara kan? Tapi, rute pelarian malam itu justru berbelok tajam ke selatan menuju Gua Tur. Kenapa? Karena dalam sebuah operasi pelarian, kalian nggak akan pernah mengambil rute yang paling gampang ditebak musuh. Rute yang paling gak terduga ini dipilih buat memecah konsentrasi dan arah pengejaran mereka sejak detik pertama. Bener-bener out of the box. Tapi, tunggu dulu. Bergerak ke selatan ini bukan tanpa resiko ya. Jaraknya memang cuma sekitar 5-7 km dari area Ka'bah ke Gua Thur. Kedengarannya dekat dong, tapi jangan salah. Ada bukit setinggi 458 meter yang harus ditaklukkan. Dan kemiringannya itu ekstrim banget, mencapai 40-50 derajat. Ini sama sekali bukan jalan santai buat hiking. Ini medan yang terjal, berbatu, sangat gak ramah, dan harus dilewati dalam kondisi gelap gulita. Nah, disinilah angka yang paling bikin deg-degan muncul. 3 jam. Berdasarkan medan yang ekstrim tadi, jalan cepat ngelewatin jarak tersebut butuh waktu sekitar 1,5 jam, terus ditambah pendakian ekstrim sekitar 1,5 jam lagi. Totalnya pas 3 jam. Kenapa durasi ini jadi masalah hidup dan mati? Karena Rasulullah nggak perlu berlari lebih cepat dari musuh-musuhnya. Beliau cuma perlu lebih cepat dari momen di mana musuh nyadar kalau rumahnya udah kosong. Mereka harus sudah masuk ke dalam gua sebelum jendela waktu 3 jam itu tertutup rapat. Jadi, poin krusialnya begini. Ada 5 mimpi buruk logistik yang literally harus dipecahkan malam itu juga. Pertama, gimana caranya keluar dari kepungan rumah tanpa ketahuan sedikit pun. Kedua, mencapai gua tadi dalam batas waktu 3 jam. Ketiga, memastikan gak ada satupun jejak kaki yang tertinggal di pasir. Keempat, ngamanin persediaan makanan tanpa bawa beban berat pas kabur. Dan kelima, gimana caranya ngelanjutin sisa perjalanan 400 km ke Madinah nanti. Gagal di satu masalah aja, seluruh operasi ini bakal berantakan. Terus, gimana kelima masalah mustahil tadi bisa dipecahkan? Jawabannya ada pada 6 fase operasi rahasia ini. Mengulur waktu, bergerak ringan, menghapus jejak, mengumpulkan intel, logistik senyap, dan ekstraksi yang tertunda. Ini bukan pelarian yang asal ya. Semuanya terdesentralisasi dan rapi banget. Yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari fase pertama, mengulur waktu. Disinilah Ali bin Abi Thalib ngambil peran yang luar biasa berbahaya. Ali bertindak sebagai umpan. Dia berbaring di tempat tidur target tengah malam, sementara di luar rumah puluhan pembunuh udah ngepung. Secara visual nih, dari luar jendela, siluet tubuh yang lagi tidur ini nyiptain ilusi yang sempurna banget. Musuh kena tipu. Mereka ngira targetnya masih di dalam. Dan akhirnya mutusin buat nunggu sampai pagi. Tindakan ini berhasil ngebeli mata uang paling berharga dalam pelarian, yaitu waktu. Masuk ke fase kedua. Dan ini adalah keputusan taktis yang cukup mengejutkan. Mereka bergerak tanpa beban sama sekali. Nggak bawa bekal makanan, nggak bawa hewan tunggangan. Kalau kita mikir secara normal, ini kan kayak bunuh diri buat perjalanan jauh kan? Tapi ini disengaja. Tanpa beban, mereka bisa lari secepat mungkin. Selain itu, siluet mereka di malam hari bakal kelihatan kayak orang biasa yang lagi jalan, bukan musafir. Dan yang paling penting, kaki yang ringan bikin jejak di pasir nggak terlalu dalam. Jadi jauh lebih susah dilacak. Walaupun geraknya ringan, jejak kaki di padang pasir itu kan ibarat petunjuk fatal buat para pelacak Quraisy. Nah, disinilah
Amir bin Fuhairah, sang penghapus jejak, beraksi di fase ketiga. Jeniusnya taktik ini, Amir tuh nggak perlu nyamar. Sehari-harinya dia emang penggembala kambing. Jadi, begitu Rasulullah bergerak ke gua, Amir langsung menggiring kawanan ternaknya ngelewatin jalur yang persis sama. Ratusan pijakan kaki kambing itu secara alami menginjak-injak dan ngapus jejak kaki manusia tadi. Pelacak musuh cuma bakal ngelihat jejak hewan yang berantakan. Brilian banget kan? Begitu target berhasil sembunyi di gua, masalah baru muncul. Mereka buta sama pergerakan musuh di kota. Mereka butuh intel. Fase keempat ini dipegang sama Abdullah bin Abu Bakar. Anak muda ini ngejalanin peran ganda yang keren banget. Siang hari, dia berbaur santai di Mekah kayak warga biasa, pasang telinga buat dengerin rencana Quraisy. Malam harinya, dia berubah jadi kurir intelijen, mendaki bukit ke gua buat ngasih laporan. Dan coba tebak, jejak kakinya saat pulang pergi selalu dihapus lagi sama kambing-kambing Amir bin Fuhairah. Integrasinya benar-benar seamless. Terus gimana urusan logistik makanan? Kan tadi sengaja nggak bawa apa-apa. Solusinya ada di fase kelima, logistik senyap. Peran vital ini diambil oleh Asma binti Abu Bakar. Daripada ngebawa beban di awal pelarian yang kritis, makanannya dikirim belakangan secara bertahap. Bayangin, dalam kondisi hamil, Asma diam-diam nganterin makanan ke gua. Bahkan ada catatan sejarah yang bilang dia sampai merobek ikat pinggangnya jadi dua buat ngikat perbekalan itu. Ini manajemen suplai tingkat dewa, yang bikin mobilitas awal tetap cepat, tapi perut nggak keroncongan. Setelah sembunyi selama 3 hari penuh dan situasi pencarian mulai agak mendingan, kita masuk ke fase ke-6, ekstraksi yang tertunda. Sosok kunci di sini adalah Abdullah bin Uraikid. Yang menarik, dia ini seorang profesional yang bukan beragama Islam, tapi sangat bisa dipercaya dan hafal banget sama rute-rute rahasia. Tugasnya, menyembunyikan unta-unta jauh dari kecurigaan musuh selama 3 hari. Pas waktunya tiba, dia jemput mereka ke gua dan langsung mandu pakai rute pesisir yang nggak biasa dipakai orang. Eksekusi pelolosan diri yang super rapi. Dan ini nih, kalimat ini benar-benar mengilustrasikan esensi dari seluruh rancangan operasi ini. Sistemnya nggak bergantung pada satu titik. Sistem ini terdesentralisasi, makanya nyaris mustahil buat dihancurkan. Nggak ada tuh yang namanya rapat umum atau struktur organisasi yang gampang ditebak. Kalau Asma tertangkap, dia nggak tahu di mana untanya disembunyikan. Kalau Ali ditangkap, dia nggak tahu menau soal pengiriman makanan. Tiap agen cuma tahu tugas spesifik mereka masing-masing. Musuh nggak akan bisa ngebongkar seluruh rencana cuma dari satu orang. Kalau kita rangkum, pertarungan ini sebenarnya sangat nggak seimbang. Di atas kertas, Quraisy punya segalanya. Kekuatan absolut, jumlah pasukan yang masif banget, dan rencana pembunuhan kolektif yang mengerikan. Tapi Rasulullah mementahkan itu semua dengan senjata yang jauh lebih mematikan. Kecepatan manuver, kerahasiaan absolut, distribusi peran yang sangat spesifik, dan timing operasi yang presisi. Rencana besar musuh yang kelihatan sempurna itu akhirnya hancur lebur. Bukan karena dilawan dengan militer yang lebih besar, melainkan karena strategi operasi yang jauh lebih cerdas dan senyap. Pada akhirnya, bedah materi kita kali ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Apakah kemenangan terbesar dalam sejarah itu emang selalu jadi milik mereka yang cuma ngandelin kekuatan otot dan jumlah yang masif? Atau jangan-jangan, sejarah justru diukir oleh mereka yang bergerak dengan strategi paling cerdas, paling senyap, dan paling presisi? Operasi Tsur ini ngasih bukti nyata ke kita kalau perencanaan yang tajam dan eksekusi yang tepat selalu punya peluang buat ngalahin raksasa sekalipun. Terima kasih udah ngikutin sesi eksplanasi yang luar biasa ini. Teruslah penasaran, terus belajar, dan sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.